Oke, selamat siang petani buat Indonesia. Ketemu lagi dengan saya dan di sini kami akan menuju sebuah rumah walet di Bangka ini ya, dan akan membacakan sebuah masalah di mana permasalahan di sini mungkin hampir sama dengan permasalahan rumah walet lainnya yang ada di Indonesia. Oke, sampai ketemu di lokasi Bangka, kami datang. Lanjut di video berikutnya. Simpoa. Oke, selamat siang, selamat pagi petani Indonesia, petani Indonesia. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya di sebuah tempat di daerah Bangka. Ya, Bangka tepatnya di apa ini? Desa Sadai. Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Oke, kita akan menuju kira-kira 100 meter dari sini ya, menuju ke sana 100 meter. Di sana rumah waletnya. Kita akan ketemu lagi di lokasi. Oke, sampai jumpa. Ayo kita jalan. Motornya. Sampai jumpa Tuhan berkati, Simpoa. Oke, selamat siang petani Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Daniel William, dan saya ada di Bangka. Di sini sebuah tempat ya, kandang yang sudah berumur 2 tahun, belum mendapatkan hasil yang belum memuaskan ya. Terakhir itu ada berapa lembar sarang, Pak, yang terakhir? 30, Pak. 30 ya. 30. Oke, nanti kita akan lihat berapa banyak sarang yang ada di sini, terus apa kendala di sini. Yang pertama, sudah jelas ya, pintu yang terlalu kecil. Hanya 26 tinggi dengan panjang atau melebarnya itu 46, Pak ya? 48. Oke, 48. Nah, di sini dipaksakan dan kemungkinan petani takut akan sinar sehingga ditutup dengan lantai tambahan. Sementara ini adalah transit nesting plang ya. Transit nesting plang. Nah, itu. Jadi dipakai aja bahasa Indonesianya. Istilahnya, supaya saya pakai bahasa ini supaya beberapa petani yang kontak saya di luar bisa mengetahui bahwa nesting plang itu ada tempat inapnya ya, atau kamar inapnya, nesting plang. Nesting room. Transit nesting room yang ada di plopping room seperti ini. Ini cukup lumayan bagus untuk daya tarik awal untuk kesan pertama ya. Seperti ini. Cuman siripnya kebalik ya. Coba lihat. Dari LMB menuju point. Dari LMB menuju ya nesting room, lihat siripnya baik-baik. Nah, terbalik ya. Seharusnya siripnya melintang seperti ini. Tapi untuk gelagar sekaligus gelagar lantai di atas, karena petani kemarin untuk memasang atau memperbaiki Twitter panggil dia lewat atas ya. Nah, segala cara, bukan salah, ini usaha betul. Nah, apa obatnya kalau siripnya terbalik ini? Seperti biasa, kasih anak sirip menjadi kotak-kotak ya. Nah, ini oke ya. Nah, banyak juga yang memberikan masukan yang sangat ngawur, asal dan hanya ilmu standar dipakai, tidak mengetahui ya
apa yang terjadi di roping room untuk masalah angin putar yang terjadi di sini mengganggu atau tidak. Ya. Ntar ya saya akan berikan contoh supaya petani biar ngerti, jangan sampai salah langkah. Lihat korek ini ya. Nanti ikut-ikutan lagi konsultan-konsultan muda tuh pakai korek padahal nggak ngerti apa itu knot. Nah, pergerakan api ini ya. Lihat. Tidak diam. Apa sih yang terjadi di sini? Ngukurnya di mana? Nah, ngukurnya di sini. Terus bagaimana? Dari depan berapa meter sih ke dinding ini? Daya pantulnya terjadi apa? Terus terjadi putaran itu bagaimana? Nah itu. Yang diketahui hanya kasus di rumah walet 3x4. Karena kecilnya poid, maka dibesarin poidnya. Itu hal lumrah, hal umum, bukan penyelesaian, ngawur. Sementara ini tidak sampai 1 meter 20 atau 1 meter 50 ya. Meternya di sini. Jadi penambahan, aduh, coba jangan anu lah, yang sudah diketahui petani itu jangan diulang-ulang. Ya. Konsultan muda, jangan asal bisa menjatuhkan. Ya. Naik loh. Naik. Jangan bisa menjatuhkan. Yang diketahui hanya cuma memperbesar poid. Ternyata angin berbalik, tidak mendukung. Karena rumah walet terbalik. Tanyakan, petani tanyakan, betul nggak LMB-nya? Kalau konsultan-konsultan muda ini bilang, betul sudah Pak, berarti malas, nggak mau mencari bagaimana pintu LMB ini benar atau tidak. Letaknya benar atau tidak. Nah, seperti kasus di sini, ini sudah benar. Ya. Yang salah ini loh. Nah, ini. Lihat lagi ya. Loh, ini tangan saya loh. Ini harus ditutup. Karena tadi, api tadi. Larinya kemana? Ke dalam jalur-jalur sirip ini. Ya, burung merasa terganggu dengan adanya hembusan angin. Menyangkut sarang yang akan mengkerut. Sementara anakan membesar. Hingga sempit, salah satu jadi korban. Logika aja nalar, ya. Ini tidak sampai 120 atau sampai 150. Petani ini logikanya main, cuma salah penempatan. Logika petani di sini main, ya. Lihat. Coba lihat di sini petani. Ukurannya meternya dekat sini. Ini berapa nih? Berapa? Berapa? 79. 79. Yang harus ditutup. $120 atau sampai 150 ya. 120 atau sampai 150. Karena tidak mencapai untuk pukulan suara ros untuk mendapatkan tarikan yang sebenarnya dipakai 120 di sini ya. Hingga segini. Pelantaian yang dibuat di sebelah sini. Ya, pelantaian yang dibuat di sebelah sini. Jadi lantai di sana kecil. Di sini ditambah jadi 120. Berarti poin semakin kecil kan? Bukan semakin besar. Kalau memperbesar poin itu lumrah. Ya, lumrah. Yang kecil aja nggak masuk, apalagi yang besar. Lihat posting saya setiap video 75% sampai 80% semua pengecilan poin. Mempersulit burung nggak? Tidak, karena itu tadi. Apa itu Pak? Bikin sendiri. Kan saya pelit ilmu, ya.
Nah, seperti ini apa bukan masukan. Nah, kalau bukan masukan, jangan nonton, jangan bodohi diri Anda sendiri. Apalagi konsultan muda cuma nonton dan mencuri trik dan banyak masukan saya dari Facebook dituangkan ke YouTube. Coba perhatikan. Kalau ilmu standar semua juga semua bisa, ya. Nah, banyak mengatakan, oh, kalau burung hanya seperti itu juga kita bisa. Buktikan. Oh, burung begini aja bisa, kita juga bisa, siapa pun bisa. Yang banyak ngomong seperti itu siapapun saya tidak peduli. Buktikan. Jangan hanya ngomong. Ya. Nah, di sini kita kembali ke kasus ini ya. Kita akan lanjut ke bawah. Lantai 3. Sementara ini ada di roping room, ya. Pemanfaatan kamar inap di roping room yang dibagi 2. Nah, dibagi 2 tapi tetap menjadi rotasi burung di bawahnya. Maksudnya apa? Tetap menjadi tempat inap ya. Ini sirip. Tapi di bawahnya jadi rotasi. Nah, ini sebenarnya ya, ayo di situ biar lihat. Nah, LMB dia mutar rotasi di sini. Nah, ini benar. Jadi petani di sini tidak sengaja mempraktekkan ilmu tingkat tinggi pemanfaatan roping room. Tidak sengaja dia mempraktekkannya, ya. Nah, saya datang di bangka ini untuk menyempurnakan. Bukan salah, benar. Kalau ada konsultan ngomong, wah Pak salah ini Pak, semuanya ini salah. Tapi di dalam Pak sudah ada 100 lembar sarang, atau 30 sarang, atau 20 sarang, atau cuma 5 sarang. Ya itu sudah betul. Lu cuma 5 sarang aja kok betul. Ya jelas betul lah, kandang walet. Berarti ada isinya. Walaupun hanya 5 sarang sama dengan 10 ekor atau 5 pasang. Kan kandang, berarti ada isinya, betul kan? Nah, hanya tidak banyak. Nah, petani mau cari yang banyak. Jadi bukan salah. Jangan menyalahkan atau mentertawakan petani yang tidak ngerti. Jangan. Ngaca pada diri kita sendiri. Dulu juga kita tidak mengerti. Saya pun dulu tidak mengerti. Jangan ditertawakan. Kalau Anda sudah mengerti, jangan mentertawakan. Ya. Oke, kita ke bawah sekarang. Apa yang terjadi di sana dan apa? Nah, penyelesaian seperti ini, apa pada ini? Ini baca. Ya. Nah, banyak masukan yang diberikan. Mau pakai silakan, nalar, pakai silakan, tidak dipakai ya udah. Nggak suka, jangan nonton. Sampai jumpa di lantai bawah. Oke, ini lantai ketiganya ya. Sebelum dikerjakan, saya kasih bayangan dulu buat petani. Ya, nanti ini lantai hilang ya. Tadi kan kita dari atas ya, dari atas. Nanti lantai ini kan hilang, gitu. Nanti di sini akan terjadi pelantaian 120 cm. Nah, berarti semakin kecil. Kenapa? Daya tarik yang harus ditimbulkan di dalam melalui lantai 3. Ini semua ditutup. Ini tutup dinding. Permainan angin-angin ada di sini di 44 cm dari atas. Ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, di sini akan terjadi pintu seperti video tadi ya. Baca baik-baik petani. Nah, tutup semua lubang antara sirip. Yang dimaksud lubang antar sirip yaitu ini. Ya. Ini. Kenapa? Ini tembusin tangan saya nih. Nah, lihat. Nah, tembus. Ditutup ya. Nah, dari sini akan terjadi pintu. Ya, taruh di sana. Akan terjadi pintu ya. Dari sini dengan ketinggian 165, selebar 1 meter. Tertutup semua. Jadi hanya pintunya ini ya. Ini pintunya. Ini lubangnya. Nah, itu tertarik ada di sini. Untuk tarikan bantuan ke poin. Selain yang itu. Tuh lihat baik-baik. Kan mau tahu tuh tertarik. Ya itu sudah susunannya.
Terus dari pintu lar, dari lar, lari ke transit pancingan awal, kemana? Belakang. Dari sini ke arah, itu, ya. Cek kendesnya. Dari sini tampannya, terus lari ke arah, lihat. Sana. Dari sana ke arah belakang itu fleksibel. Dari sana ke arah belakang itu fleksibel, ya. Itu untuk lantai 3-nya. Tapi Anda ikuti gedungnya atau kandangnya sama seperti ini. Kalau tidak sama seperti ini, jangan dicoba dengan cara yang sama. Pukulan beda, ya. Jadi jangan disamakan. Tapi ambil persamaannya. Kemana, arahnya mana, tujuannya apa. Nah, itu yang diambil persamaannya. Kalau disamakan, nggak bakal bisa. Karena apa? Bentuknya beda, ukuran beda, ya. Hampir mirip. Letaknya di mana? LMB posisinya arah mana? Sedangkan ini arah matahari terbit. Kenapa? Utara selatan yang sering saya anjurkan tidak dibuat di sini. Ada sesuatu hal yang bisa membahayakan dan mungkin terjadi sesuatu keributan, ya. Jadi mengalah timur, mengalah jalan besar. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Nah, ini yang terbang nih, Pak. Pelan aja dia. Pelan-pelan aja. Terkembalikan sini. Ya. Pelan-pelan aja. Pelan. Pelan. Nggak ada. Balik dong. Iya. Jadi jangan langsung Taruh. tinggal, jangan. Belajar dulu. Biar Yang namanya dia kan butuh ibaratnya tuh butuh ketenangan yang buat dia kembali ke rumahnya. Iya. Ini sudah. Itu ya. Oke. Sekarang ini Mbak. Yang di sini. Ya. Jadi pilih masih gini. 165 dari bawah ke atas. Dia tertutup semua ini. Jadi pintu ini. Nah, ini. Gitu. Ini pintunya. Iya. Nah, ini semua dinding tertutup. Paham ya? Paham. Oke. Nah, sekarang kalau tarik. Tarik. Per blok sudah tahu kan? Per blok. Satu blok isi dalam 5. Tengah 6. Tengah Ya kan? 6. Ini kan 5 lagi. Iya. Digambar gambarnya. Oke, itu lantai 3 kan? Iya. Oke, sip. Tuh. Oke. Ini kotoran yang sudah ada sarangnya, ya. Ini ada sarangnya. Mana jangan sarang. Nah, ini Itu ditinggalkan tinggal. Mana lagi? Nah, ini. Nah, ada sarangnya, ya, di Bang Twitter. Nah, ini lagi. Ada sarangnya, ya. Nah, ada lagi, Pak. Ada lagi ya. Ada. Jadi kalau mau setting itu jujur, sudah ada burung, jangan sudah ada burung di kamar sebelahnya di shooting yang kosong. 4 bulan kemudian di shooting yang kamar sebelah yang sudah ada 200, 300 atau 400 sarang. Jadi dalam waktu 3 bulan 400 sarang terjadi di tempat ini, padahal kamar sebelah yang di shooting pertama kosong. Nah, ini ada burungnya, ada sarangnya. Ada berapa di sini? 30, Pak ya? 30. Hati-hati. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Lantai 2. Nah, nanti Pak jangan lupa Pak ya, itu nanti yang sekali lagi di lantai 120 cm yang ditarik tadi ke depan. Oh, iya. Nah, itu ada packernya ya Pak ya. Iya. Metode packernya taruh di situ. Nah, dimainkan di situ. Jadi apalagi Pak Denny itu packer. Kalau mau tahu datang ke rumah aja, bawa ayam 2 ekor, beras 2 karung, gula, kopi, rokok. Nah, kita belajar di rumah saya ya. Minum. Kalau mau tahu langsung, kalau di open di YouTube banyak ikut. Ini aku ini packer ini enggak tahu. Kemarin aja saya jebak. Tempat ini adalah respon tercepat dan potong jalur. Semua bahas potong jalur. Wis. Akhirnya saya buka potong jalur adalah sebuah tempat yang sangat menguntungkan, di mana
Titik. Nah, malu kan? Bahas potong jalur sana sini, padahal nggak ngerti. Nah, cobalah berinovasi sendiri, punya gaya sendiri. Jangan nyontoh di Facebook saya, karena tidak terlihat di YouTube, dilempar ke YouTube. Hanya berdasarkan metode angin, tanpa suara. Jadi kita mengandalkan angin yang masuk. Beda rumah, sebuah bangunan rumah, gedung atau apa segala macam yang kemasukan burung secara alami, ya, secara ilmiahnya burung itu terdesak masuk ke dalam rumah atau tempat, terdesak di tempat yang lama mencari tempat yang baru, langsung masuk ke dalam sebuah tempat dan beranak pinak di situ. Kalau pengertian secara rohaninya itu rezeki yang dikasih dari Tuhan. Jadi pengertiannya mana yang benar? Dua-duanya. Nah, karena Tuhan memberi rezeki, diberilah rezeki lewat burung yang terdesak di suatu tempat masuk ke tempat kita yang tidak diusahakan untuk palet. Hanya rumah, hanya gedung kosong, atau tempat tinggal kita di atasnya tiba-tiba kemasukan walet. Nah, pengertian seperti itu. Coba menjelaskan itu secara rinci dan masuk akal lah ya. Jadi di sini ya, sudah ada burungnya, dilihatkan ya. Contohnya ini, ya, tuh ada sarangnya. Nih, ini ada sarangnya, ya. Nah, masih ada lagi di lantai bawah, masih ada lagi. Di lantai 3 ada Pak ya? Ada. Ada ya. Nah, jadi lantai 3, 2, 1 itu ada. Kenapa masih memanggil Pak Denny William? Karena masih ada kurang. Jadi tempat ini bukan salah, benar. Karena sudah ada burung, sudah ada sarang. Kalau tidak ada burung, tidak mungkin ada sarang. Ya kan? Nah, jadi bukan salah, benar. Hanya belum mendapatkan titik temu yang tepat. Masih ada yang kurang. Sehingga dalam waktu 2 tahun hanya mendapatkan 30 lembar Pak ya? Nah, 30 lembar. Nah, tapi sudah berapa kali panen? Bukan 30 lembar itu selama 2 tahun itu aja, bukan. Ya, jadi tolong dinalar lah. Nah, di sini tidak ada dinding kamar inap. Baca baik-baik. Ini hanya sekat gantung, letter L, full. Ya, dari sana ke sana. Terus dari sini ke sana. Ya, tutup. Hingga terjadinya kesalahan sirip. Arahnya menuju poid. Nah, apa obatnya atau solusinya? Ya sama dengan lantai transit room di wrapping room ya. Anak sirip dengan jarak 50 cm. Ya. Nah, ini ya. Jadi saya buka dari atas sampai bawah. Tapi ingat, kalau kandangnya sama seperti ini atau mirip seperti ini, bisa diikuti. Tapi kalau tidak sama, jangan diikuti, ambil persamaannya. Hati-hati, ya. Oke, kita sekarang lanjut ke lantai 1. Oke, selamat siang teman-teman Indonesia. Kembali ke lantai 1 ya. Lantai 3, 2, 1. Nah, sekarang lantai 1. Bagaimana lantai 1? Lantai 1 tidak ada dinding kamar inap, tapi hanya terjadi sekat gantung karena harus memiliki dorongan udara yang sangat besar dari atas ke bawah hingga masuk ke kamar inap, terbuang bagaikan kita manusia, masuk di depan, buangnya di mana? Itu. Jadi perumpamaannya itu ya. Pecahan di bawah lebih besar daripada di atas. Karena angin di atas lebih besar, sedangkan di bawah kurang angin. Sepoi-sepoi hingga terjadi dingin dan lembab yang tinggi. Contoh di sini, tidak ada dinding kamar inap. Tapi di sini disekat ya, hanya 50 cm. 50 cm. Ini masih belum dikerjakan ya. Dikasih pengarahan dulu baru dikerjakan. Setelah selesai baru nanti ditunjukkan. Nah, ya, letter L, baca tuh di bawahnya.
50 cm, 50 cm ke bawah. Ya. Lalu kita tariknya di mana? Nih. Gantungan transit untuk mengantar dari depan, dari poin utama ke ujung kamar inap. Transitnya di tengah. Hitungannya bagaimana? Cari sendirilah. Kan banyak yang pintar sekarang. Lalu kandang ini Pak, di lantai 1 bagaimana? Sudah ada isi. Ya, tuh. Sudah ada isinya. Sudut sana juga ada. Nah, nih. Nah, tuh isinya ya. Kurang lebih 30 lembar. Hingga 2 tahun sekarang, tapi sudah berapa kali panen? Bukan 30 lembar itu aja dari 0 sampai 2 tahun ini, tidak. Nah, jadi tidak disembunyikan, ada sarang, ada. Ini nambah kapasitas, bukan kasusnya nambah kapasitas, tapi stak yang terhambat. Sudah stak, terhambat lagi nambahnya. Hebatnya gimana ya? Nambahnya kayak orang sakit flu, bernapas susah tapi masih bisa bernapas. Nah, jadi di sini lantai 1 tidak ada kelebihan apa-apa. Kenapa lantai 1 ini kok masih terasa udaranya hangat? Nah, basah. Di sini terus terang saya buka, ventilasinya kurang. Untuk bangunan seperti ini ya, jangan disamakan dengan bangunan Anda yang beda lalu diikuti. Coba nalar cari apa yang kurang, itu logika, itu semuanya logika kok, ya hukum alam. Kalau hanya oh ini susah burung masuk nih, jadi poin dibesarin, itu hal umum, bukan masukan. Itu sesuatu yang umum dan lumrah terjadi di kehidupan kita. Kalau kita memang tidak bisa masuk di lubang itu, ya dibesarin. Itu logika. Tapi walet berdasarkan apa? Lihat 70-80% video saya lubang poin dari poin utama. Kenapa dikecilin? Bukan dibesarin. Nah, kalau hanya berdasarkan pengetahuan umum, dek masih muda, jangan jadi konsultan dulu lah. Coba belajar dulu. Nah, sekarang di sini kan dilihat ya, Bangka. Orang bilang Bangka Belitung, tapi kita di Bangka. Bangka Selatan, Pak ya. Bangka Selatan. Ah, Bangka Selatan. Oke, Pak, ini kan ada jadwal ke daerah ini lagi, Pak ya. Ya. Setelah Lebaran, beberapa bulan setelah Lebaran. Jadi Bapak pegang jadwal itu. Ya. Nanti saya datang akan memperlihatkan benar atau tidaknya, bisa Pak ya? Bisa. Siapa sih petaninya? Untuk apa? Untuk memperkenalkan petaninya. Memperkenalkan tuh ilmu dan masukannya, bukan petaninya. Oh, general manager perusahaan ini, Bapak Haji ini, alamatnya di sini. Anda sama saja memberikan masukan buat para pencuri untuk memberikan sebuah peta harta karun. Atau Anda bekerja sama dengan pencuri tersebut. Itu bisa timbul pemikiran petani. Habis tangani ini kok jebol ya? Kok tempatnya sangat mudah sekali dan wah. Jangan mau petani kalau ditunjukkan ini rumah ini, jangan mau ditunjukkan jati diri Anda, itu harta kekayaan Anda kok. Jadi konsultan muda ya, jangan hanya bisa menjatuhkan, membalik piring nasi orang, mengganggu. Biar bagaimanapun, suara Denny Watpiriam tetap menjadikan fenomena sampai detik ini. Buka protek aja sudah berapa puluh ribu, berapa ribu tuh penonton. Kan itu bisa kelihatan, berarti suara saya dikejar. Untuk petani yang tidak bisa beli suara, tidak sempat, dan editor yang membutuhkan bahan-bahan suara. Ya itulah perwalitan kita. Cuma jiplak, niru, bajak. Inovasi dan mencipta. Coba lihat ilmu yang sekarang nih, konsultan yang ada nih. Ya, sekarang saya belakang aja. Mau menjatuhkan atau enggak, terserah. Jadi konsultan. Saya pernah merekomendasikan seorang konsultan atau instalaser. Ada kok. Masih ingat kan? Seorang namanya Rahim Walid yang ada di Babulu Darat, Kalimantan Timur. Ya. Itu cari aja Facebooknya, ada kok itu. Nah, kalau itu yang setting saya berani. Karena saya bisa merekomendasikan dia, karena apa? Dia kenal dengan saya tapi saya tidak akrab. Tapi saya tahu tidak perlu harus teman dekat,
tapi orang memang benar-benar berkualitas, ya tunjukkan. Nah, itu loh. Tapi yang muda-muda ini yang baru-baru nih hanya sebuah atraksi burung banyak segala macam, tapi yang sebenarnya tahu nggak? Oke, sampai di sini dulu, lantai 1 udah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bangka 2021 di bulan April ya, mendekati Lebaran. Dan sampai di sini juga, dari sini juga untuk awalnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa seluruh warga Indonesia dan seluruh umat muslim di Indonesia tembus sampai titik puncak saat gema takbir berkumandang. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Simboa.